percaya, dan bersaksi. Tugas kita sebagai orang percaya adalah bersaksi. Anak Tuhan yang diberkati di tengah kesulitan. Jangan mengandalkan orang lain. Tetaplah bersaksi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagimu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian, Kemurahan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajar bagiku. Sembah Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, Ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Marilah kita mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat kami undang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena Roh-Mu yang kudus memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam hati kami, memampukan kami mengaku Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Hari ini harinya Tuhan saat pembebasan tiba. Mari kita bersorak bagi Dia. Kita bernyanyi Roh Kudus tercurah di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu yang penuh curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai dengan ayatnya ke-35. Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai dengan ayatnya ke-35. Beginilah firman Tuhan. Pengangkatan Bazalel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bazalel
bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasuh batu pertama, supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dan dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan sambil kita bernyanyi, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Jemaat diundang berdiri, kita bernyanyi "Selidiki Aku". Tersembunyi bagimu. Aku lihat
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, marilah kita berdalam hati kita masing-masing seraya memohon pengampunan dari Tuhan. Diberikan 1-2 menit. Amin. Kita bernyanyi waktu Tuhan bukan waktu kita. Bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya 15 sampai dengan ayatnya ke-31. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya ke-31. Beginilah firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku menyatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan.
sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bernyanyi, Tuhan aku rindu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Jika hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur masih bisa bertemu dengan Engkau di dalam persekutuan meskipun kami laksanakan di dalam rumah kami masing-masing. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Engkau yang akan memberikan kami Rohul Kudus. Engkau yang akan menjamah setiap kami dan memberikan kami pengurapan yang daripada Engkau, agar kami dapat mengerti dan memahami dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, beginilah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Shalom.
Bapak Ibu, kita bersyukur karena oleh kasih Tuhan yang luar biasa, kita masih boleh bersekutu dengan Tuhan. Walaupun persekutuan tersebut tidak dilaksanakan di gereja, namun kita masih boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita juga bersyukur karena kita boleh menikmati hari-hari kita dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Kondisi di sekitar kita memang masih belum kondusif. Kita masih dihantui dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa yang campur aduk karena COVID-19. Kadang kekhawatiran datang menghampiri kita, apalagi jika kita merasa batuk, merasa pusing, sedikit merasa demam, dan kita mulai berpikir, jangan-jangan ini adalah gejala saya menderita COVID-19. Kekhawatiran dan ketakutan kita juga sering sekali menghampiri hidup kita. Itu karena dampak yang diberikan oleh COVID-19 pada bidang ekonomi kita. Banyak yang dengan terpaksa berhenti di tempat pekerjaannya. Mungkin karena PHK dan lain sebagainya. Banyak orang yang kekurangan makanan, bahkan yang tidak mendapatkan kebutuhan sama sekali. Semua memberikan rasa takut dan khawatir. Bahkan bagi keluarga, di mana anggota keluarganya masih ada yang bekerja setiap hari. Mereka memikirkan bagaimana keadaan yang akan pergi bekerja. Dan jika tidak bekerja, kita akan makan apa? Walaupun demikian, kita patut bersyukur dan kita harus bersaksi Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong. Dalam kesulitan apapun, dalam ketakutan apapun, sampai hari ini kita masih bisa berdiri tegak karena satu nama, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5 dengan tema bersaksi dengan kuasa roh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Minggu 31 Mei kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus yang diawali dengan hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah para rasul. Dan mereka bersaksi hingga 3.000 jiwa bertobat dan mengikut Kristus. Jemaat Korintus pada saat itu Bapak Ibu sedang mengalami krisis persatuan dan iman, di mana ada golongan-golongan yang saling mempertahankan idola mereka masing-masing. Ada yang mempertahankan golongan Apolos dan ada juga yang mempertahankan golongan Paulus. Mereka memperdebatkan dan mempertahankan, bahkan memuja idola mereka masing-masing. Dan bermunculan kelompok yang mengagumi hikmat manusia. Dari semuanya ini Bapak Ibu, yang terjadi dalam jemaat di Korintus adalah satu. Mereka memuja dan mengandalkan idola mereka, sehingga mereka melupakan Kristus sang idola utama. Yang kedua, mereka mengandalkan hikmat dan pengetahuan, sehingga mereka melupakan kuasa Tuhan. Dalam keadaan ini, Paulus mau menyampaikan sesuatu bagi jemaat, yaitu bersaksi dengan kuasa roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini, dalam teks yang sudah kita baca, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Yang pertama adalah orang
percaya yang telah menerima Roh Kudus mempunyai tugas utama adalah percaya dan bersaksi. Seorang yang bersaksi bukan hanya dengan kata-kata. Seorang yang bersaksi tidak hanya memerlukan hikmat manusia, tetapi yang utama adalah kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, kita bisa melihat begitu banyak orang berjuang untuk mengubah orang lain. Begitu banyak orang berjuang untuk mengajarkan yang terbaik bagi orang lain. Tetapi terkadang Bapak Ibu tidak berdampak sekalipun. Kalau dalam bahasa Nias ada sebuah pepatah orang tua mengatakan, hulela asio nigola le falemba asio, hulela diloimbulu dale le falemba lemba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa Roh Kudus yang terjadi, apa yang kita lakukan akan sia-sia. Di ayatnya yang ketiga, Paulus menyatakan kerendahan hatinya sebagai seorang rasul. Kita mengenal Paulus bahwa dia mempunyai kekuatan sebagai seorang panglima perang. Tetapi ia tidak menyombongkan kekuatannya itu, kemampuannya itu. Justru dia berkata di ayatnya yang ketiga, dia katakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ia tidak memakai kekuatannya sebagai manusia, sebagai panglima perang. Tetapi dia akan menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu kuasa Roh Kudus, untuk menyatakan kesaksiannya tentang Kristus. Pada ayatnya yang ke-1, 3 dan 5, dia mau mengungkapkan bahwa ketika melakukan atau memberitakan kesaksian tentang Yesus Kristus, ia tidak mengandalkan pengetahuan, bahkan kemampuannya untuk berkata-kata. Dia mengandalkan kuasa dan kekuatan Allah yang ia nyatakan di ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Poin yang ketiga adalah fokus Paulus pada tujuan memberikan kesaksian di ayatnya yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Bapak Ibu, 3 poin ini akan menjadi perenungan kita dalam perayaan Hari Pentakosta yang kedua. Tugas kita sebagai orang percaya adalah bersaksi. Namun bersaksi bukanlah hanya berkhotbah dan berkata-kata. Namun bersaksi adalah gaya hidup kita. Bersaksi adalah perilaku kita setiap hari. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Eporus ketika datang di tempat ini. Apa yang dia katakan? Khotbah tidak hanya di mimbar, tetapi khotbah juga berada di tengah pasar. Artinya Bapak Ibu, di dalam perjalanan hari-hari kita sedang berkhotbah. Dan itu yang disebut dengan khotbah yang tidak kelihatan. Di tengah pandemi ini, sanggupkah kita bersaksi? Sanggupkah kita bersaksi bahwa kita adalah anak Tuhan? Anak Tuhan yang diberkati di tengah kesulitan. Semakin sulit manusia dalam bidang ekonomi, semakin tinggi tingkat kejahatan. Apakah ini bentuk kesaksian manusia atau kegagalan manusia? Tentu saja ini adalah kegagalan manusia di dalam merenungi hidup dan juga untuk bersaksi kepada sesama. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang jelek. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang jahat. Jika Tuhan izinkan kesulitan terjadi pada saat ini,
maka kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Oleh sebab itu, meskipun kekurangan dan kesulitan apapun, anak Tuhan tidak akan mencuri, anak Tuhan tidak akan membunuh, walaupun beras di rumah sudah habis, walaupun PHK telah terjadi. Tetapi pakailah roh Tuhan untuk menuntun hidup kita, untuk kita bisa menjalani hari lebih baik lagi. Jangan mengandalkan orang lain. Orang lain tentu terbatas, terlebih ketika mengharapkan pertolongan orang lain. Tetapi andalkanlah Tuhan. Kita sudah melewati 3 bulan telah berlalu. Dan percayalah, Tuhan sanggup menolong kita untuk ke depan. Walaupun kita membayangkan keadaan yang sulit, tetapi kita bisa mengatakan bahwa 90% kekhawatiran kita tidak terjadi. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita mengkhawatirkan keadaan akan semakin buruk, namun sesungguhnya yang terjadi 90% kekhawatiran kita justru tidak terjadi. Oleh sebab itu, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebagai ayat hafalan untuk kita pada hari ini, terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sekali lagi saya bacakan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang meneguhkan iman kami, bahwa di tengah keadaan yang sedang kami hadapi, kesulitan yang sedang kami alami, Tuhan berfirman kepada kami, agar kami tidak mengandalkan kekuatan sesama kami manusia. Kami tidak mengandalkan hikmat dan pengetahuan manusia. Namun Tuhan, kami akan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami, teruslah Engkau yang memberkati kami dan menuntun hidup kami. Amin. Mari kita bernyanyi, Roh Kudus, Roh Kudus penuhi hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwa.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kuterima janji Allah bagi kaum Yehuda. Inilah saat yang dinanti firman Allah akan telah digenapi. Kita bernyanyi, Tuhan memberiku kegirangan. Kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan yang beriku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan kami, firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Saat ini kami membawa ke hadapan-Mu Tuhan segala pergumulan, harapan dan impian kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, secara khusus di gereja BNKP Elia. Engkau mengetahui pergumulan satu persatu jemaat Tuhan. Mereka yang sedang bergumul karena masalah-masalah yang dihadapi di dalam keluarga. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga umat-Mu.
Engkau berikan sukacita, bahkan Bapa, Engkau tambah-tambahkan kasih setiamu di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang telah kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan bukakan jalan keluar untuk mendapatkan pekerjaan kembali dan untuk mereka bisa mencari kebutuhan mereka di jalan yang Engkau kehendaki. Setiap pekerjaan yang telah Engkau percayakan bagi jemaat Tuhan, Tuhan kiranya memberkati, menjadi saluran berkat Tuhan untuk kehidupan mereka dan juga untuk mereka dapat berbagi bagi sesama mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap obat yang dikonsumsi dan perawatan yang diberikan kepada mereka, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka. Biarlah Tuhan Engkau memakai semuanya itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk kesembuhan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, baik yang berada di rumah mereka, di sekitar orang tua dan di perantauan. Kiranya Tuhan yang menjadi gembala bagi anak-anak kami, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau dan hormat bagi orang tua. Terlebih Tuhan, jauhkan generasi penyembah Tuhan yang memuji Engkau. Biarlah Tuhan mereka jauh dari segala kejahatan yang mempengaruhi pemuda saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau percayakan melayani di jemaat BNKP Elia, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Fungsional, dan setiap majelis jemaat, bahkan mereka yang telah Engkau percayakan mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati, semakin kuat di dalam melayani Engkau, semakin tegar dalam menghadapi pencobaan, dan semakin teguh di dalam menjadi teladan bagi sesama. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap program pelayanan, baik yang dilakukan melalui kunjungan, juga yang dilakukan melalui media sosial. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati para pelayan dan juga jemaat Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memberkati jemaat-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami telah menerima dan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan semakin giat lagi dan semakin menyadari begitu banyak berkat Tuhan yang mereka terima, sehingga mereka tidak berhenti bersyukur kepadamu. Dan Engkau juga memberkati hamba-hamba Tuhan di dalam mengolahnya untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, kami bersyukur bahwa saat ini negara kami bisa bertahan melalui segala cobaan yang telah terjadi. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati negara kami menghadapi pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemerintah yang telah Engkau percayakan untuk mereka dapat menangani ini dengan baik. Dan Engkau juga memberkati tim medis yang bekerja untuk merawat pasien yang telah menderita COVID-19. Setiap pasien yang sedang menderita karena virus corona, Tuhan yang menyembuhkan dan Tuhan yang memulihkan. Engkau juga memberikan hikmat bagi kami masing-masing untuk kami bisa saling menjaga dan menuruti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Untuk kami bisa bersama-sama bersuka cita walaupun kami harus menjaga jarak satu dengan lainnya. Kami berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dan menjagai hidup kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Jika Tuhan berkenan, maka virus corona akan segera berakhir dari tanah Indonesia ini. Dan secara umum di atas bumi yang telah Engkau ciptakan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami akan melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari, dan kami memohon tuntunan-Mu, Engkau yang menyertai hidup kami.
Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi El Shaddai. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, Dia Shalom, Yahobu